Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Kal mubtadi'ati wal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memanjatkan segala puji dan syukur kita kepada Allah Ta'ala atas limpahan karunia, limpahan anugerah yang banyak sekali Allah Ta'ala banyak berikan kepada masing-masing kita, yang mana sampai dengan saat ini kita diberikan banyak kebaikan, banyak kemudahan yang bisa jadi apa yang kita peroleh tidaklah Allah Ta'ala berikan kepada selain kita. Kemudian salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema pada pagi hari ini adalah apa temanya? Sifat. Tidak dapat bocor. Belum dibuka. Revisi ya tadi. Revisi. Iya. Sifat dan karakter muslim yang unggul. Iya, sifat dan karakter seorang muslim yang unggul. Betul ya, sifat dan karakter seorang muslim yang unggul. Sebelum kita masuk pada pembahasannya, tentunya ada kata sifat dan ada kata karakter. Tentunya keduanya ini mesti kita pahami dengan baik. Ada sifat, ada karakter, yang mana keduanya memiliki makna yang hampir atau nyaris sama. Yang namanya sifat itu adalah ciri atau keadaan yang bisa terlihat dan bisa berubah. Itu namanya sifat. Ciri atau keadaan yang bisa terlihat dan bisa berubah. Adapun yang namanya karakter adalah sifat yang sudah menjadi kebiasaan. Sifat yang sudah menjadi kebiasaan dan juga termasuk kepribadian tetap dalam diri seseorang. Kepribadian tetap dalam diri seseorang. Ini yang namanya sifat dan karakter. Di contohnya sifat itu ya sabar, pemalu, lembut, keras, gitu. Kalau karakter itu seperti jujur, disiplin, amanah, tangguh, dan semisalnya.
Kemudian tema kita adalah sifat dan karakter seorang muslim yang unggul. Tentunya rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara seorang muslim yang unggul, memang sejatinya dan semestinya seorang muslim itu unggul dan beda bila dibandingkan dengan yang lain. Yang namanya seorang muslim yang unggul yaitu pribadi yang memiliki iman yang baik, kuat imannya, lurus akhlaknya, dan dimanapun dia berada bisa memberikan manfaat bagi orang lain, dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Ini sifat dan karakter seorang muslim yang unggul, yaitu pribadi yang kuat imannya, lurus akhlaknya, dan bermanfaat bagi orang lain. Detailnya terus bagaimana yang digambarkan, dijelaskan, disampaikan dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Yang pertama adalah iman yang kuat atau iman yang kokoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yang artinya adalah sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah maka gemetarlah hati mereka. Itu surat Al-Anfal ayat 2. Surat Al-Anfal ayat 2. Dan yang namanya iman adalah keyakinan dalam hati, ucapan pada lisan, dan amalan pada anggota tubuh. Ini yang disebut dengan apa? Iman. Yang namanya iman adalah keyakinan dalam hati, ucapan pada lisan, dan amalan pada anggota tubuh. Dan yang namanya iman itu pasang dan surut. Iman itu pasang dan surut. Seorang muslim yang unggul memiliki keyakinan yang baik, yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mudah goyah oleh terpaan ujian, cobaan ataupun godaan duniawi. Ini karakter yang pertama, itu memiliki iman yang kuat. Kemudian yang kedua, rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah memiliki akhlak yang terpuji, memiliki akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innama bu'ithu li'utammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku itu diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Sebenarnya kalau kita berbicara akhlak, berbicara perilaku, maka mesti ada yang menonjol dalam kepribadian seorang muslim. Dalam kepribadian seorang muslim itu mesti dalam keadaan menonjol. Di antaranya adalah yang menjadi identitas seorang muslim adalah
sopan, santun, kemudian pribadi yang sabar, tidak mudah tersulut emosi. Juga di antara yang menonjol lainnya yaitu apa? Jujur. Apa? Jujur. Ini mesti sifat yang apa? Dimiliki setiap muslim. Bisa jadi seorang muslim itu terjatuh, tergelincir dalam dosa, tetapi yang namanya seorang muslim tidak boleh mudah berdusta. Karena Nabi kita Muhammad SAW memperingatkan kita dampak dari perbuatan, dampak dari ucapan dan perbuatan dusta. Iyyakum wal kadzib. Hati-hatilah kalian dari yang namanya dusta, baik itu ucapan maupun perbuatan. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena kebohongan, kedustaan yang dilakukan seseorang itu akan menyeret dia dalam kubangan dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan yang namanya seorang yang berlumuran dosa, dia akan terjatuh dalam api neraka. Ini kaitannya dengan jujur. Juga di antara sifat, sifat dan karakter yang mesti dimiliki oleh seorang muslim adalah apa? Rendah hati. Rendah hati atau rendah diri? Rendah hati. Bukan rendah diri. Bukan. Ya, rendah hati. Kalau rendah diri itu tercela rendah diri. Rendah diri itu minder, tidak berani, mutungan. Demikian. Rendah hati. Ya, rendah hati itu la yuhibbut tatallu, tidak senang tampil. Nah, ini kan satu hal yang mesti dimiliki oleh seorang muslim. Dalam sisi lain dia mesti tampil percaya diri, penuh dengan keyakinan, kan gitu. Tapi sisi lain dia tidak suka tampil, karena bahaya seorang itu kalau suka tampil. Nah, ini jadi satu hal yang membahayakan, bisa menyeret dia kepada dosa riya, yang gitu. Pengen dilihat, pengen didengar, pengen disanjung. Ini yang kemudian bisa bisa menafikan keimanan yang ada dalam dirinya. Rendah hati. Kalau memang dia memiliki skill, ya tampakkan tampakkan skill yang dimiliki, tampakkan, utarakan, tidak ada masalah. Tapi tidak kemudian dengan tujuan untuk apa? Tampil, pamer atau yang semisalnya. Juga di antara karakter yang lain adalah apa? Amanah. Bisa membedakan antara jujur dan amanah? Bisa enggak? Bisa. Apa bedanya? Jujur, JUJUR. Amanah dapat dipercaya. Amanah dapat dipercaya. Kalau jujur Tidak bohong. bagus. Berarti snack nanti. Iya. Jadi tidak semua yang jujur itu memiliki sifat amanah. Tapi ketika seorang itu memiliki amanah, dia pasti jujur. Dia pasti jujur. Itu sudah satu kelaziman. Ambil contoh kasusnya Ahmad dan Ibrahim. Ahmad menitipkan uang kepada Ibrahim sebesar 500.000. Ya, Ahmad bilang kepada Ibrahim, saya titip. Titip. Karena saya khawatir kalau uang ini saya pertahankan bersama saya, nanti akan
pakai, kan gitu. Titip kepada siapa? Ibrahim. Sama Ibrahim, ya diterima. Dan singkat cerita, berjalannya waktu, Ibrahim mendapatkan satu permasalahan dalam hidupnya, yang kemudian apa? Ibrahim tadi memberanikan diri menggunakan uang yang menjadi titipan amanah dari siapa? Ahmad, tanpa izin sebelumnya, tanpa pengetahuan dan izin sebelumnya. Demikian. Ya, setelah waktu berjalan kan gitu, Ahmad kemudian mendatangi Ibrahim menanyakan uang yang dititipkan kepadanya. Kemudian Ibrahim dalam keadaan jujur, uang tersebut ada, hanya saja terpakai dan nanti akan saya ganti. Jujur enggak? Jujur. Amanah enggak? Tidak amanah. Tidak boleh, meskipun Ahmad dan Ibrahim ini konco kental. Apa konco kental itu? Pokoknya itulah besti ya. Ya, tidak diperkenankan. Karena apa? Mesti dalam keadaan apa? Sepengetahuan dan izin. Tidak boleh memanfaatkan, menggunakan kecuali apa? Mengutarakan, meminta izin. Apakah diperbolehkan atau tidak. Jadi amanah. Dan amanah ini cerminan apa? Keimanan yang ada dalam diri seseorang. Ya, Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, saya lupa, beliau mengatakan la dina lahu liman la amanatalah. Ya, seseorang itu ya bisa dipastikan apa? Tidak memiliki keimanan yang baik ketika apa? Dia tidak memiliki amanah. Demikian. Jadi karakter sifat yang kedua apa tadi? Akhlak yang mulia, yang mestinya jadi ciri utama keunggulan seorang muslim. Kemudian yang ketiga adalah memiliki pribadi yang kuat dan bermanfaat. Ya, bermanfaat, kuat dan bermanfaat. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minil dhaif. Yang artinya seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah ketimbang mukmin yang lemah. Yang dimaksudkan kuat di sini bukan kuat fisiknya, sehingga apa? Menjadikan seorang itu apa? Termotivasi untuk apa? Misalnya untuk fitness atau mungkin olahraga, atau boleh, itu tidak ada masalah. Tapi yang dimaksudkan kuat di sini adalah yang paling pokok, yang paling utama apa? Kuat keimanannya. Kuat apa? Keimanannya. Kuat ilmunya. Kuat ilmunya. Artinya memiliki level yang sangat kuat dalam mengetahui kualitas keislaman yang mesti dia pahami. Juga kaitannya dengan kuat di sini adalah apa? Kuat dalam hal amal. Kuat dalam hal apa? Amal. Masuk orang yang terdepan dalam hal menjemput kebaikan. Jadi kuat di sini al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat. Yang dimaksudkan kuat di sini adalah imannya, ilmunya, amalnya. Termasuk ilmu tadi, termasuk orang yang apa? Bersemangat membaca, tidak miskin literatur. Apa literatur itu? Mesti apa? Mesti seiring dengan usia bertambah, juga bertambah juga kualitas penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyempatkan waktu untuk duduk bermajelis ilmu, tidak banyak kemudian membuang waktu dalam keadaan
dalam hal yang sifatnya apa? Sia-sia. Kuat di sini adalah kuat iman, kuat ilmu, kuat amal. Yang kemudian nantinya apa? Mendorong dia untuk berusaha memberi manfaat sebanyak mungkin kepada orang lain. Rasulullah SAW mengatakan, khairukum man anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang apa? Anfa, yang paling bermanfaat bagi orang lain. Memberikan manfaat kepada orang lain itu cakupannya luas. Bisa dengan tutur kata, nasihat, arahan. Bisa juga dengan apa? Pikiran. Bisa juga dengan apa? Materi. Dan lain sebagainya. Memberikan manfaat. Karena apa? Dia terdorong untuk memberikan manfaat karena di balik itu dia akan selalu mendapatkan pertolongan, kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala akan senantiasa memberikan pertolongan, kemudahan untuk dirinya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Yang namanya seseorang itu pasti dan senantiasa akan selalu mendapatkan pertolongan, kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selagi dia mau menolong, memberikan kemudahan bagi saudaranya, bagi sesamanya. Ini jamaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenapa mesti memberikan manfaat? Karena buah kesudahannya tersebut adalah manis. Kemudian yang keberapa? Yang pertama tadi apa? Iman yang kuat. Yang kedua, iya, akhlak yang terpuji atau akhlak yang mulia. Yang ketiga, kuat dan bermanfaat. Yang keempat, ya, peduli dan dermawan. Apa? Peduli dan dermawan. Ini juga mesti dimiliki oleh pribadi seorang muslim. Kepedulian itu mesti ditumbuhkan. Apa? Ditumbuhkan. Karena yang namanya kepedulian itu bisa jadi tidak dimiliki oleh seseorang. Yang namanya sifat itu, yang namanya karakter itu, kalau kita berbicara ada yang sifatnya jibiliyah, kan gitu. Ada yang sifatnya muktasabah. Jibiliyah itu memang sudah tertanam dari sejak lahir, yang itu tumbuh. Dia itu memang orang yang andap asor. Apa andap asor itu? Andap asor ya? Ditanya. Iya. Aku tidak tahu. Salah. Apa andap asor? Ya, sopan, santun. Ada orang yang memang sudah karakternya, sudah sifatnya apa? Kalau ngomong itu tidak bisa keras, tidak bisa tinggi, soft spoken. Iya, spokennya gitu. Iya, ada yang demikian tuh ada, kan gitu. Ada yang memang jibiliyah, memang ada juga sebaliknya, bawaannya itu kasar, kan gitu. Ada orang yang tidak banyak omong, tapi sekali ngomong nyelekit. Ada nggak? Ada. Tidak ada. Untuk demikian ada. Nah ini nanti dilihat kalau memang jibiliyah yang tertanam tadi itu adalah satu hal yang baik, maka ini dipertahankan, dilestarikan. Tapi kalau dia tidak memiliki, kan gitu, tidak memiliki, memang sudah sifatnya pelit, medit, berarti apa? Harus apa? Dienyahkan, disingkirkan,
pergikan apa? Perlahan. Dengan apa? Melatih untuk apa? Memberi. Melatih untuk memberi. Jadi yang namanya kepedulian, kedermawanan itu mesti apa? Ditumbuhkan untuk menjadi apa? Pribadi seorang muslim yang seorang muslim yang unggul. Demikian. Jadi peduli ini juga perlu, apalagi ya di masa-masa saat ini banyak orang yang kemudian apa? Egois itu mementingkan kepentingan diri sendiri ketimbang orang. Kita bisa saksikan saja ketika kita berlalu lintas kan gitu. Banyak orang yang kemudian apa? Dia nyalip itu mendahului kan gitu, masuk ke kiri kanan masuk ke mana? Masuk ke jalan orang lain tanpa ada perhitungan, tanpa ada. Ini satu hal yang membahayakan. Ya, jadi yang namanya kepedulian itu mesti apa? Ditumbuhkan. Belajarlah untuk peduli kan gitu. Karena di antara kebaikan di balik kepedulian tadi apa? Adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan belas kasih kepada kita lebih. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Di antara buah kepedulian adalah apa? Kasih sayang yang Allah taala berikan kepada apa? Kepada orang tersebut. Belas kasihanilah siapapun yang ada di atas muka bumi ini, yang di langit yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan belas kasih kepada. Juga kaitannya dengan dermawan. Ya, dermawan itu sudah di atas tingkatan lomo. Apa lomo itu? Dermawan. Iya. Lomo itu lomo banyak. Iya. Jadi yang namanya dermawan satu perbuatan yang sangat baik. Ya, yang orang itu kalau sudah memiliki sifat dermawan, dia itu akan memberi dan tidak menunggu memiliki. Apa yang ada dia berikan. Itu ciri apa? Dermawan. Biasanya orang kalau mau ngasih ini kan nunggu kalau punya. Nantilah mau ngasih misalnya tonggonya beras nanti kalau sudah turun gaji. Apa terjadi? Turun gaji, ya gajinya kepake yang lain, dipending lagi kan gitu. Kalau orang dermawan itu tidak harus menunggu. Dia berusaha untuk apa? Segera untuk berbagi. Ini diantara apa? Kebaikan yang mesti dimiliki oleh pribadi seorang muslim. Ya, dermawan. Dermawan ini ya kaitannya dengan apa? Banyak berbagi, banyak memberi, banyak bersedekah. Maksudnya banyak ini sering, bukan ngasih banyak. Kalau ngasih itu mesti banyak enggak? Enggak. Baiknya banyak. Tapi enggak mesti, jelas. Iya, kita bisa itu memulai awal pagi hari kita dengan kebaikan, bersedekah. Misalnya membeli nasi tumpang, ditempeloi gorengan, kerupuk satu, kita kasih, kita bawakan ke rekan kerja kita. Nah, itu. Iya. Ya, satu aja tapi banyak. Ya, banyak nanti hari kedua sambat. Jelas ya. Bisa digilir misalnya hari ini. Artinya melatih untuk apa? Berbagi. Yang gitu. Melatih untuk apa? Berbagi. Kita bisa itu memberikan apa? Kita cari orang yang tidak punya di antara kita kasih. Kalau ngasih tidak harus banyak. Kalau kita pengen rezekinya lancar, betul? Pengen tidak rezekinya lancar? Iya. Kalau kita pengen mendapatkan kemudahan lebih, banyaklah apa?
berbagi. Tapi tidak boleh kemudian bersedekah supaya apa? Lancar. Iya, tidak boleh, jelas. Mesti apa? Orientasinya apa? Kebaikan akhirat. Tapi ini terbukti demikian. Ya, ini satu hal yang juga mesti edukasi. Karena Pak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan innama tunsoruna bidu'afaikum. Kalian itu akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab orang-orang lemah di antara kalian. Cari orang-orang yang tidak punya di antara kalian yang memiliki apa? Memiliki kesucian apa? Kehormatan di diri, atau kehormatan diri. Tidak ngemis, tidak minta. Sekarang ini kan fenomena minta-minta ini kan banyak, betul. Di perempatan bawa sulap, itu ngemis. Ada yang manusia silver, ada lagi apa? Ngamen itu ngemis. Ngamen, manusia silver bawa sulap, apa lagi? Iya, bawa anak, bawa tombolnya dewi, bisa muter, ada. Demikian ada. Itu kita ngasih enggak boleh ngasih. Karena dengan kita memberi itu artinya kita melegalkan apa yang dia perbuat. Dan itu merupakan satu perbuatan dosa. Orang tuh kalau hobinya ngemis, hobinya minta, ini bahaya. Ya, selalu ngatung itu. Selalu menengadahkan tangan. Ini tidak harus di perempatan, di kantor pun juga ada. Yang itu minta jangan dihindari, jelas. Izhad fi ma'aidinas. Lihat, perhatikan Rasulullah mengatakan apa? Kalau kamu pengen dapat apa? Loyalitas dari teman-temanmu, rekan-rekanmu, kebanyakan orang senang kepadamu. Izhad fi ma'aidinas. Berusahalah bagaimana caranya kamu tidak banyak merusui apa? Merusui orang lain. Jangan pernah merusui. Meskipun apa? Minta hotspot misalnya. Sepele. Datring. Padahal temanmu itu beli kuota ngutang. Catering. Jelas. Jangan pernah merusui apa? Merusui. Meskipun apa? Hal yang izhad fi ma'aidin nas yuhibbakan nas. Kalau kamu tidak banyak merusui orang lain, kamu bakal ditresnani, disenangi konco, senangi orang lain. Ini satu hal yang mesti kita pahami. Berusahalah menjadi pribadi yang apa? Ya, memberi ketimbang menerima. Tangan di atas lebih baik ketimbang tangan di bawah. Ya, kemudian berikutnya yang ke-5 adalah bersikap tulus. Bersikap apa? Tulus dan ikhlas. Jadi artinya adalah ketika dia bermuamalah, ketika dia melakukan hal apapun, yang ada dalam benaknya adalah dia lakukan penuh dengan ketulusan tanpa ada embel-embel kepentingan. Biasanya ini, mohon maaf, rekanan ini kan paling banyak dan paling dominan apa? Di balik itu semua ada kepentingan. Baik, kan gitu. Ternyata apa? Baik, kemudian santun, ternyata dia atasan. Iya. Atau mungkin sesama rekan. Karena apa? Saling memberikan apa? Keuntungan, ada kepentingan. Takut nanti kalau apa? Dia bersikap demikian tidak dapat bantuan pertolongan. Ini tidak boleh. Mestinya apa?
mestinya yang tertanam dalam benak seorang itu apa? Selalu dan berusaha untuk bersikap tulus. Ya, yang dimaksudkan tulus di sini adalah berinteraksi dan melakukan apapun itu semua apa yang dia inginkan adalah kebaikan akhirat, kesudahan yang baik dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini. Kemudian berikutnya yang ke berapa? 6. Yang ke-6. Yang ke-6 adalah menjadi pribadi yang menjaga lisan. Apa? Menjaga lisan. Ya. Jadi seorang muslim itu tidak boleh kakean omong, tidak boleh banyak bicara. Yang baik demikian. Kita bisa lihat kualitas diri seorang itu dengan apa? Ya, dengan apa? Dari omongan. Orang kok ngomong terus biasanya tidak ada kualitasnya. Ya. Kok selalu ngomong, kalau ngomong delujur tidak ada mandek-mandeknya. Yang paling baik itu bagaimana bisa membatasi diri, kapan dia mesti banyak bicara, kapan tidak. Jelas? Iya. Jangan kemudian bicara banyak. Orang yang bicaranya banyak itu banyak problemnya. Banyak apa? Problemnya. Ya. Nabi mengatakan bagaimana? Man kathura kalamuhu kathura khata'uhu. Orang yang kakean omong, orang yang banyak bicara, banyak kelirunya, banyak salahnya. Iya, banyak salahnya. Dan Nabi mengatakan bagaimana? Man samata naja. Orang yang diam ya selamat. Selamat. Ada yang namanya selamat sini? Ada. Ya. Masuk. Iya. Jadi orang yang banyak diam itu akan selamat. Selamat dari apa? Selamat dari berbagai hal yang tidak diinginkan. Dan kita bisa saksikan, kita bisa lihat itu. Ya, banyak pertikaian, banyak permusuhan, sebabnya apa? Lisan. Kalau sekarang mungkin dia tidak ngomong, tapi utak-utak HP yang gitu. Itu juga mewakili apa? Lisan. Iya. Makanya tidak salah kalau kemudian ada delik di situ. Apa delik? Bukan delik ya. Iya, delik perkara yang ada kasus di balik itu. Kemudian berikutnya adalah memiliki kepribadian yang sabar dan tawakal. Ya, sabar dan tawakal. Artinya dengan berbagai ujian cobaan yang menimpa dirinya, dia hadapi, dia sikapi dengan penuh kedewasaan. Sabar. Kapan sabar itu? As-sabru inda sadmatil ula. Yang namanya sabar itu ketika apa? Hantaman pertama. Jadi misalnya nih, sepedaan goes kemudian bocor. Apa terjadi? Ditendang ban-bannya. Wah, ditendang ban-bannya bocor. Nah, itu tidak sabar, jelas. Sabar itu ketika dia mengetahui yang pertama kali, inda sadmatil ula, menyikapi dengan sabar. Misalnya demikian. Umumnya orang tidak bersikap sabar. Tidak bersikap sabar. Sabar itu tidak ada batasnya. Dan yang namanya sabar itu bukan kemudian
muncul setelah apa? Setelah waktu berlalu. Misalnya ya ditinggal wafat orang tuanya, setelah berlalu 3 hari baru kemudian mengatakan sabar. Bukan sabar, kaset atau kaset gitu. Sabar itu begitu dia mengetahui orang tuanya diwafatkan, maka dia sikapi dengan apa? Sabar. Sabar itu menahan lisan untuk tidak berucap dengan ucapan yang murka, tidak bersikap dengan sikap yang murka. Sebagian orang kan ada yang teriak-teriak histeris, betul. Ada yang kemudian menampar-nampar wajahnya. Ada yang apa? Merobek, memukul dirinya. Ada. Nangis histeris. Nangis boleh enggak? Boleh. Dilihat dulu nangis. Tiba-tiba nangis ini error. Ya, nangis itu boleh. Berduka itu boleh. Nangis boleh. Tidak ada masalah. Nabi nangis enggak Nabi? Mosok Nabi nangis. Gitu. Nabi juga meneteskan air mata. Nabi juga bersedih hati meneteskan air mata. Tapi tidak mengucapkan kecuali ucapan yang Allah Ta'ala ridhoi. Demikiannya dengan sabar. Di sisi lain dia mesti apa? Tawakal. Tawakal itu artinya dia berusaha untuk mengambil sebab untuk mendapatkan kesudahan yang baik. Disertai dengan apa? Doa. Jadi penuh dengan keyakinan bahwasanya akhir kesudahan hanya Allah Ta'ala yang memberikan kemudahan. Dan dia mengambil sebab. Adapun kesudahannya dia serahkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembari dia berjuang mengambil sebab, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kesudahan yang baik. Sudah berapa? 7. Satu lagi biar ada kebanyakan. Iya. Kemudian berikutnya adalah menjadi pribadi yang disiplin. Apa? Disiplin. Ya, disiplin dalam segala hal. Disiplin dalam segala hal. Ini tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berlakulah kalian ya dengan apa? Dengan kebaikan. Dan berbuat baiklah kalian. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dan di antara kebaikan adalah apa? Disiplin dalam segala hal, termasuk juga dalam hal ibadah. Ibadah yang paling prioritas adalah apa? Ibadah salat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladzina hum ala salatihim daimun. Artinya itu mereka orang-orang yang berusaha untuk tetap mengerjakan sholatnya. Mengerjakan sholat tepat waktu. Disiplin dalam segala hal. Juga termasuk dalam bekerja. Karena tentunya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga mesti dalam keadaan tahu bahwasanya kita diminta untuk apa? Untuk profesional. Profesional itu disiplin. Ya. Profesional. Berusaha untuk melakukan segala hal dengan apa? Kualitas. Dengan apa? Kualitas. Ini menjadi apa? Sebab seorang muslim itu unggul. Ya.
Dan ini termasuk satu hal yang ditekankan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tutup dengan sabda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinah. Ingatnya, sungguhnya Allah Ta'ala itu mencintai apabila salah seorang di antara kalian bila melakukan suatu amalan, apakah itu amalan ibadah, amalan yang sifatnya duniawi, amalan apapun, termasuk juga pekerjaan, ya, hendaknya dia lakukan dengan yang terbaik. Dengan yang terbaik, ayut kinah, dia lakukan secara profesional. Dengan apa? Yang terbaik. Ini rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bisa dipahami yang saya sampaikan tadi. Ada berapa? 8 poin. Barangkali ada pertanyaan, kita persilahkan. Kalau memang tidak ada, jangan dipaksakan. Yang pertama apa tadi? Iman yang kuat. Iman yang kuat. Yang kedua, akhlak yang terpuji. Yang ketiga, Kuat dan kuat. iya. Yang keempat, Peduli dan dermawan. yang kelima, Sikap tulus. Yang keenam, menjaga lisan, menjaga lisan, ucapan. iya. Kemudian yang ketujuh, Memiliki kepribadian yang sabar dan tawakal. iya, bagus. Yang terakhir yang ke-8, Menjadi pribadi yang disiplin. disiplin. Iya. Cukup berarti. Kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat yang saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.